soal tambahan, jadi buka WA lagi, terus tak ribut lagi. Biar nggak maaf ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, tadi soalnya berarti tambah 3 ya. Tambah 3. Data masukin di sini. Nah, nah, kita lanjutin dulu soal kemarin yang belum tuntas. Nah, di sini ada nomor 4 sampai 6. Itu soalnya sama. Nah, tadi juga udah tak kerjain. Ternyata soalnya ini itu kurang ini ya. Kurang ukuran di lebar sama panjang gedung atau di panggungnya. Coba kita baca lagi ya sekali lagi. Sebuah gedung mempunyai luas 216 meter kuadrat dengan tinggi gedung 4 meter. Nah, sekeliling tembok akan dilapisi dengan panel kayu berukuran 75 cm kali 400 cm dan dipasang tegak berdiri serta tidak ada panel yang dipotong. Terdapat panggung yang akan ditempatkan merapat ke salah satu sisi gedung seperti gambar di bawah. Jarak tepi kiri dan kanan panggung hanya boleh 1 meter dari tembok sampingnya dan luas maksimum panggung adalah 60 meter persegi. Nah, jadi gambarnya udah ada ya itu di situ. Nah, jadi kita tulis dulu yang diketahui adalah luas gedung yaitu 216 meter persegi dan tinggi gedung. Tinggi gedung adalah 4 4 meter. meter. Lalu panel kayu. Nah, panel kayunya itu adalah 75 Oh, dikali 100 400. cm. Nah, terus luas maksimum. Luas maksimum panggung adalah 60 meter persegi. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu luas maksimumnya adalah 60 meter persegi. Berarti nomor 4 itu. Berapakah ukuran panggung yang sesuai dengan keadaan di atas? Nah, berarti ya, yang jawabannya 60 meter persegi. Dan kebetulan A, B, C, D E itu 60 meter persegi semua. Ya kan? Nah, Hmm. kalau kita cari, misal kita kan butuh, berarti minimal kita butuh satu lah yang diketahui ya. Ya, Panjang gedung atau panjang panggung, lebar gedung atau lebar panggung. Kalau kayak gini berarti kita kekurangan ukuran semua. Kalau luas gedungnya adalah 216, nah berarti rumusnya mencari luas gedung kan juga panjang kali lebar. lebar. Jadi panjang ini kali lebar ini. Nah, kalau untuk luas yang panggung itu adalah 60. Nah, berarti kan kita butuh panjang panggung sama kali lebar panggung. Nah, sedangkan lebar panggung ini di sini tuh hanya boleh jaraknya 1 meter sama 1 meter. Nah, berarti di sini itu panjang panggung dikali lebar panggung. Berarti lebar panggung sendiri adalah lebar gedung. Oh, ini. Lebar gedung dikurangi 2. Kurangi lebar gedung dikurangi 2 ya. 2 tok ya. 2 kan Ya. satu-satu. Ya, berarti ini adalah lebar gedung dikurangi 2. Dah ini. Nah, berarti kan kita kurang semua. Nah, kalau misal kita asumsikan panjang gedungnya itu sudah diketahui. Nah, berarti panjang gedungnya itu juga perkalian dari berapa kali berapa sama dengan
216, Oh, iya, iya. ya kan? Nah, berarti kalau kita cari dulu, intinya konsep ini kan harusnya panjang panjang gedung, ya. Panjang gedung itu harus lebih besar dari panjang panggung. Panggung. Iya. Nah, terus lebar gedung itu harus lebih besar dari lebar panggung. Nah, dan lebar gedungnya itu adalah luas gedungnya adalah 216. Berarti kalau kita misalkan panjang gedungnya adalah 12. Nah, berarti lebar gedungnya berapa? 216 dibagi 12. 12. Berarti berapa? 18 kan? Ya. 18. Berarti kita bisa tahu lebar panggungnya adalah 18 dikurangi 2. Berarti 16 meter. Nah, berarti di sini Tapi kalau nggak 12, misalnya kenapa bisa langsung 12 gitu? ini ngambil dari option nomor 5. Berapakah panjang gedung itu? Ini loh. Kalau 18, 24, 30, 32 boleh? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh aja. Tapi kan kita mencari yang masuk akal toh. Nah, oke. Ya, bentar. Nah, terus. Nah, berarti kan ini sementara panjang gedung adalah 12, lebar gedung 18. Nah, berarti kan ini eh, enggak apa? Enggak sesuai dengan ukurannya gitu loh. Kan di sini adalah panjang gedung itu harus lebih besar dari lebar gedung, Ya, ya kan? Berarti kita coba pilih 18 ya. Berarti kita pilih panjang gedungnya adalah 18. Kenapa ini? Nah, terus berarti lebar gedungnya adalah 216 dibagi 18 sama dengan 12. Nah, berarti lebar panggungnya berapa? Lebar pang. Ini kok seret-seret gitu tuh. Ya, oke. Lulu. Berarti hapus dulu. Nah, berarti lebar panggungnya adalah lulu. Kok ini kenapa ini? Kok meninggalkan jejak gitu ya? terus fungsinya 4 meter itu buat apa? Itu tinggi. Tingginya tuh, Itu itu tinggi tingginya tuh gedung. berarti Itu balok. nanti buat ngitung ngisornya, ngisornya. Nomor 6 ini ya, Oh nanti itu. iya, Yo, ulang-ulang. Berarti ini tadi gimana? Panjang gedungnya adalah 18, berarti lebar gedungnya adalah 216 dibagi 18. 18, berarti 12. Nah, kalau kita pakai ini, berarti kita bisa tahu lebar panggungnya adalah 12 dikurangi 2, 2. Oh berarti iya, 10. Nah, iya. berarti di sini yang yang sesuai dengan option adalah yang D, ya. Jadi 6 kali 10. Nah, jadi jawabannya adalah D. 6 kali 10. Ya, itu adalah 60 meter persegi sesuai dengan luas maksimumnya. Kenapa kok nggak yang lain? Coba kita kurangi selisihnya. 20 kurangi 3, selisihnya adalah 17. 15 kurangi 4, selisihnya adalah 11. 12 kurangi 5, selisihnya adalah 7. 7. 10 kurangi 6, selisihnya 4. 6. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Terus 30 kurangi 2, selisihnya 2, 8. 8. Nah, yang paling sedikit itu adalah yang D. Nah, karena panjang sama lebar di sini itu jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, ini loh yang panggung ini loh. Nah, jadi kalau panjang kita kira-kira aja ya, panjang 15 meter sama 4 meter itu nggak mungkin banget.
ya kan? Apalagi 20 meter sama 3 meter. Nah, itu kan nggak mungkin sempit banget tuh berarti kalau di kehidupan asli ya, misal kita bayangkan. Nah, masa ini 3 ini 20 kan ya nggak mungkin toh. Lebar panggungnya gitu loh. Gitu. Nah, kalau sesuai 5 sama rumus 12 5 sama 12 juga ya bisa aja gitu kan, Mas. bisa aja 60 meter persegi. Tapi kita Oke. sesuaikan juga dengan panjang gedung. Ya, panjang gedungnya kan tadi kita asumsikan jika dia 18. Jika dia 18 berarti lebar gedungnya berapa? 12 kan? Nah, kalau lebar gedungnya aja 12, kan nggak mungkin lebar panggungnya juga 12 gitu loh. Ya kan? Kan 12 sama 12 kan nggak mungkin toh. Kan 10 yang benar. Karena lebar panggung itu adalah 12 kurangi 2. Ya kan? Jadi ini kalau tak cari di kunci jawabannya itu memang dia kekurangan unsur-unsur di panjang gedung sama panjang panggung. Itu harusnya diketahui ya mereka. Nah, jadi memang ini hanya membutuhkan yang masuk di ukuran-ukuran di option aja. Nah, jadi memang yang kita pilih yang paling mendekati atau paling masuk akal gitu. Nomor 4. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, 6 kali 10 meter. Nah, dapatnya dari Terus ini tadi. kalau seumpamanya ya Mbak, nah, nomor 5 tuh nggak ada. Maksudnya kita nggak punya opsi kayak 12, 18, 24 dan lain-lain tuh nggak ada. Nah, Terus kita gacha ambil nomornya, angkanya gitu gimana? jadi tadi kita ambil selisihnya ya paling sedikit. Dikit. Heeh, Oh, karena gedung kayak panggung ding. Karena panggung itu kan biasanya kan nggak panjang sama lebarnya nggak jauh-jauh gitu loh. Iya ya. kan? Nah, kita ambil yang selisihnya paling dikit gitu. Nah, jadi cara pertama itu tadi pakai itu tadi dan cara kedua kita ambil selisihnya yang paling sedikit gitu. Nah, terus kalau lanjut dari nomor 5, nah berarti kan kita udah tahu panjang gedungnya adalah 12. Nah, panjang gedung 18 ya tadi. Panjang gedungnya 18. Nah, berarti kita pilih yang option B. Nah, karena ini nanti nyangkut juga ke banyak panel-panel juga yang nomor 6 ini, ya. Nah, di nomor 6 ini adalah berapakah banyak panel yang dibutuhkan untuk menutup dan melapisi seluruh bagian tembok gedung. Nah, tembok gedung, nah berarti itu kan bentuknya seperti balok tanpa tutup, tanpa alas, ya. Karena tembok. Jadi tembok sendiri itu adalah yang ini. Ini kenapa sih? Ini kok meninggalkan jejak gitu, kenapa ya? Apa nih sih yang salah? Tadi berarti kita tahu gedungnya itu berbentuk balok. Nah, sementara gini. Nah, berarti kita menghitung yang ini. Nah, dan, nah, aduh, hilang. Terus yang ini, ya, yang Tosca ini, yang depan dan belakang. Jadi ukurannya berbeda. Berarti tidak boleh disamakan ya. Nah, karena panjang sama lebar gedungnya tadi beda. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Nah, kita hitung dulu. Luas depan, belakang, kanan, kiri ya. Berarti kita hitung dulu panjang sama lebarnya. Nah, di sini kan tadi panjang ya. Nah, kalau ini lebar, ini tinggi. Nah, berarti kalau kita hitung menurut panjang sama lebar, berarti yang biru itu adalah panjang kali oh, tinggi, ya kan? oh iya, iya, panjang kali Tinggi. tinggi. Lalu yang pink, pink Lebar kali adalah tinggi. ya lebar kali tinggi. Nah, berarti ini berapa?
Berarti ini 18 sama 12 dikali 4 sama 4. Itu. Itu Meninggalkan. pennya. Iya, pennya kenapa deh? Agak lain ini pennya. Ini kenapa ya Bat- dia ya? Baterainya mas. Ini nggak pakai Oh baterai. iya deh langsung gitu. Dicas ya. Loh. Kok dia setiap ini pergerakan ya? Hmm. Tidak apa-apa Bentar, mbak. bentar. Kita ubah ke PDF aja bentar. Oh Kita iya. tadi tadi perasaan nggak apa-apa deh. Soalnya ke PDF sih tadi. Bentar, tak save PDF dulu. Kamu hitung dulu deh itu panjang, tinggi sama lebar tingginya. Berarti 12 kali 4. Nah, berarti berapa masing-masing? 2 sama 48. Betul. 72 sama 48. Ini juga ide. Kenapa ya? Lah, lah ini nggak dipegang. Ada. Eh, Iya, iki. Taruh, gimana sih ini? Sama aja ternyata. Padahal habis di tak install ulang loh. Kali 4 coba. Loh, oh enggak. Nah, berarti 32 sama 72. 72 ya. Ya, 72 dengan 12 kali 4, 48. 48. Nah, ini baru satu ya, satu biru, satu pink. Padahal yang depan belakang sama kanan kiri, berarti total dua-dua ya. Berarti total luas yang kita pilih, luas temboknya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti adalah 2 kali 7. 2 ditambah 48. Nah, berarti 2 dikali berapa ini? 72 tambah 48. 100. 120. 20 berarti 120 kali 2 adalah 240. Nah, 240-nya ini adalah meter persegi. Ya, meter persegi karena perkalian di biru sama pink tadi. Nah, berarti kita jadikan apa? Kita jadikan senti. Ya, karena apa? Karena panel kayunya juga senti. Berarti kita jadikan senti dulu, berarti dia berapa? 240 tambah nol berapa kalau ke senti? Bang. 2. Tapi persegi, berarti dikuadratin, tambah 2 lagi. Nah, ini baru sentimeter persegi. Nah, kalau sudah ketemu, nah berarti kita tinggal hitung luas yang di panel kayu. Nah, panel kayu kan 75 kali 400. Nah, berarti yang di situ adalah luas luas panel kayu adalah berapa tadi? 5 kali 4. 5 kali 400. Mbak, Nah, kenapa nggak pakai yang luas gedung yang 216? hah? Kenapa? Itu luas gedung loh, Dek. Oh, gedungnya kan semua gitu, tuh. Maksudnya nggak cuma pinggiran gitu aja. Luas loh. Luas itu namanya luas ya, Dek. Petaknya ini tak no. Luas gedung ya petaknya tok no, Dek dia. Ya kan? Kan nggak pakai kan kita ini kita kan bangun ruang, bukan bangun datar lagi. Ya kan? Coba kalau kamu luas rumahmu berapa? Luas rumahmu ya sama dengan luas tanahmu, ya kan? Berarti nggak pakai Oh tinggi. iya, Ya, iya, jadi iya. luas gedung sama luas tembok beda ya. Tembok kan tinggi, kita mainnya tinggi sama tinggi, bukan sama lebar lagi, bukan P sama L tok, T juga ya. Berarti kalau luas panel kayunya adalah 75 kali 400. Berapa 75 kali 400? Bentar. 3 300. 3 tiga puluh nol nol. 30,000 30.000 ya. Jadi 30.000 senti. Nah, berarti tinggal diapakan seperti ini. Ya udah tinggal lagi. LT per LPK. Berarti berarti berapa? Eh, ini kenapa tah? Tak, ini tak ganti ke sini coba ya.
Apa salurannya apa gimana? LT per LPK. Nah, berarti ini adalah LT adalah 2402G masih aduh. Oh, harus ditek gitu sih. 2400. Berapa deh 2400 dibagi? 8. Iya, Ya, 8. dibagi 3. Nah, 30.000. Nah, berarti dia 8. 8 apa? 80. Karena ini dicoret 4. Yang sini juga dicoret 4. Apa dicuri? Nolnya maksudnya. Nolnya, ya kan? Nah, berarti kan 2 4 nolnya 5 ya di sini. Nolnya 5. Nah, coret 4. Berarti kan tinggal 240 dibagi 3. 240 dibagi 3 berarti 80. Berarti panel yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh bagian tembok gedung adalah 80 dapatnya. 80 panel kayu. Kenapa dicoret 4, Mbak? Hah? Kenapa harus dicoret nol? Sentinya. Itu adalah yang 000 itu loh. Kan dibagi dek, dibagi coret-coret gitu loh dek maksudku. Oh, iya, iya, iya. Ya kan? Oke, Iya, benar. lanjut ya. Berarti ini jawabannya adalah 80. Nah, lanjut. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini adalah persegi-persegi yang saling bergabungan sebenarnya ya. Kita baca dulu. AE sama dengan EF sama dengan FB, AG, GH, HD. Nah, berarti di sini kita tandain dulu. Berarti sini sama dengan EF. EL. Eh, kamu nemu deh ini. Udah nemu belum? Belum. Belum. Ini padahal tinggal permisalan satu aja loh ini sebenarnya. Bentar. Tak ulang lagi. Nah, kayak ini. Oke. AE. AE. EF. Iya, iki mumet ki wong ini ki. Aku pennya ada dua. Di mana ya? Satu nih ya. Gue pakai pen ini. Misalkan satu dek perbandingannya dek. Nah, tinggal hitung aja itu luasnya ya. Nah, oke. AE. Oh iya, kesalahan pennya ini. Yo, berarti AE terus EF, lalu FB, lalu AG, terus GH, HD. Nah, otomatis ukurannya semua sama. Jarak-jaraknya antar titik per titik, ya kan? Nah, titik ya, satu petak aja ya tapi. Nah, EK dan FL tegak lurus terhadap AB. Berarti EK mana? EK ini sama FL tegak lurus terhadap AB. Ya, AB yaitu garis di atasnya. Ya, memang tegak lurus. GK dan HL, GK, HL itu tegak lurus terhadap AD. Ya, AD yang di sini. Nah, berarti kita cari dulu rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dengan daerah yang diarsir adalah, nah berarti kita hitung satu-satu. Kita pecah dulu ya. Kita pecah dulu. Kalau kita masukkan, asumsikan ya, asumsikan satu sisi itu satu aja semua biar gampang.
Mau dua, mau tiga juga boleh. Nah, paling mudah adalah satu. Nah, berarti luasnya AEKG berapa? Satu kali satu, karena ini adalah persegi. Ya, jadi satu kali satu adalah satu. Ya. Nah, jadi luas yang tidak yang diarsir AEKG itu satu. Nah, lalu kita kalau pengen nyari luas yang ini, kita pecah menjadi seperti ini dulu. Nah, berarti di sini berapa? Di sini kan satu. Nah, sedangkan di sini adalah dua. Ya. Nah, berarti dua kali satu, dua. Dua. Nah, berarti yang ini GK. H ini adalah satu kali satu. Berarti satu. Nah, terus yang kedua, ini juga dipecah lagi. Yang ini ke sini. Nah, berarti ini berapa, Dek? Di sini adalah 3, Jadi di sini satu. adalah satu. Berarti 3 kali satu, Ya. 3. Nah, terus sini ke sini berapa? 2. Dua. 2 kali satu, 2. Dua. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan. Berarti luas. Luas yang tidak diarsir itu berapa? Putih tok. Berarti satu tambah 2. Dua. Berarti berapa? 3. Luas daerah yang diarsir adalah AEKG, yaitu satu ditambah yang hitam yang ini, yang biru-biru itu adalah 2 ditambah 3. Ya. Berarti total berapa? Enam. 6. Nah, berarti perbandingannya ini berapa? 3 per Sampai. 6 alias 1/2. Udah gitu tak ketemu C. Ya. Ya tinggal masukin perbandingan aja kan itu persegi doang ya. Persegi sama persegi panjang tapi kumpulan dari dua persegi. Gitu tak. Ya, paham ya. Lanjut. Nah, nomor 8 ini masuk juga geometri ya, tapi bagian yang kita menghitung sudut-sudutnya. Oke. Segitiga ADC sama kaki dengan ACDC. Nah, berarti jarak antara sini ke sini, nah, panjangnya sama karena sama kaki. Berarti kita tandain dulu. Set, 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 set. Nah, sama kaki berarti dua sudut ada yang Sama. kembar. Berarti sudut yang kembar yang mana? Yang sini kan? Sini Ya. sama Oke. sini. Nah, itu kembar. Nah, diketahui P adalah 65, Q adalah 20 derajat. Nah, berarti P-nya 65. Nah, di sini adalah 65. Q-nya adalah 20. Nah, di sini 20. Nah, berarti kalau kita tahu yang sudut itu adalah sama, berarti kita tinggal isi ini berapa berarti? 5 kurang 25. Berarti 45. 45. 45 derajat. Nah, berarti yang di sini adalah 45 derajat. Nah, berarti kita bisa menghitung yang apa? Menghitung yang Eh. C. C Eh. ya. C. Kan kita belum tahu C. Oh iya. Nah, berarti C berapa? Satu segitiga totalnya 180. Berarti 180 dikurangi kedua sudut itu. 65 ditambah 45. Berarti berapa? Itu enggak 65 tambah 65 ya, Mbak? Iya. Oh iya, Heeh. benar-benar. Betul, Dek. Iya, betul koreksinya. Terima kasih, Dek. Berarti 50. 65 tambah 65. Berarti dikurangi 130. Ya. Berarti dia adalah lima 50. puluh. Nah, berarti di sini adalah 50. Udah deh. Sekarang cari tahu yang fokus segitiga BCD. Nah, segitiga BCD berarti 180 dikurangi berapa? Salah, ya. Oh, tujuh 50 puluh tambah. Iya, benar. Wah, ya Allah, ya Allah. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Pak, yang penting kita tahu sama sama kaki itu tadi loh. Kan Mm-mm. kuncinya di situ sebenarnya, ya kan? Iya. Nah, Saya barulah tuh ketemu kemarin tuh 110. malahan ibaratin X itu kan, Mbak, ditarik garis lurus gitu ke atas.
Nah malah X gitu itu 90 terus sisanya berapa gitu mas saya bingung sendiri. Oh, nek ditarik garis seru ya nggak boleh. Nah Oh, iya ini bukan makanya. garis berat atau garis bahagia. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Iya. Heeh. Hmm. Atau atau kalau mau tarik garis ya yang tengah dong. Kan ini sama Mm-mm, kaki mm-mm. kan. Harusnya Iya kan yang itu ini yang juga. bisa ditarik. Oh, gitu. Itu bisa juga. Oke, berarti ketemu ya nomor 8. Jawabannya adalah 110. Nah, terus nomor 9 lanjut. Nomor 9 yaitu diketahui tiga lingkaran masing-masing mempunyai titik pusat 00, 12,0, 0,5. Dan setiap lingkaran mempunyai jari-jari sama, yaitu tiga satuan. Lingkaran mempunyai jari-jari, jika seutas tali dililitkan melalui ketiga lingkaran, berapa satuan panjang tali yang dibutuhkan? Nah, berarti ini tidak dihitung pi-nya, berarti kita mengecualikan pi nanti. Nah, kita pakai, nah, koordinat Yes. Kartesius biasa. Berarti A 0,0. Berarti tempatnya di ini, pusat. Nah, di sini adalah A. B 12,0. Nah, 12 berarti agak panjang ya. Agak panjang. Nah, sini ya, sini ya. Ya, sini misalkan saja 12. Nah, berarti di sini adalah B 12,0. Ingat X-nya dulu baru Y. Lalu yang ketiga adalah C 0,5. Nah, nggak usah sini 5 ya. Nah, berarti sini C. Nah, tapi dia di situ adalah sebagai titik pusat. Nah, berarti ada lingkaran yang mengelilinginya. Berarti berapa itu jari-jarinya? Tiga satuan. Berarti kalau jari-jarinya tiga satuan, nah berarti gimana? Ya udah, berarti kita tinggal hitung aja. Misal sini tiga. Misalkan saja, berarti set, anggaplah sini. Dia juga yang satunya tiga, tiga. Nah, berarti sini. Terus ini juga tiga sama tiga. Ya. Terus, nah berarti kita cari dulu eh, tali-tali yang dibutuhkan. Nah, berarti kita ambil segitiga ini ya. Segitiga jarak sini ke sini sama jarak sini ke sini sama jarak sini ke sini. Nah, berapa jaraknya itu? Sini ke Berarti sini nggak itu cuman berapa? yang ini ya mbak. Nggak cuma yang lingkarannya ya. Mm-mm. Berarti ada tambahan tali itu. Berarti di sini kan 5 ya. Terus yang di sini adalah dari 0 sampai 12. Berarti ya panjangnya dua Berarti yang belas. atas itu apa ya nggak ke sana juga mbak? Kalau yang bawah sampai bawah berarti yang atas juga sampai atas. Yang Yang 5 mana? ke atas itu. Yang 5 ke atas itu nggak sampai atas juga. Eh, iya, iya. Tapi kan nanti lingkarannya kita sendirian, sendiri lah, sendiri tok. Maksudnya Nanti kalau kan dihitung, dihitung panjang busurnya aja. Jadi kelilingnya lingkarannya itu. Kita ini ngitung ini tambahan ini loh, tali tambahan yang panjang ini loh. oh Nah, oh jadi iya ini berapa dulu? Yang B ke C itu berapa? B ke C adalah tiga tinggal, belas. betul, 13. Oh Nah, iya sama-sama. berarti kita cara mencarinya adalah dengan keliling ya. Keliling. Segitiga sama keliling lingkaran. Ya, berarti kan itu sebenarnya 3 dikali sepertiga keliling. Ya, jadi kan ini sebenarnya kalau gambarnya bagus ya, ini kayak ini. Nah, pokoknya kalau dibagi itu sepertiga lah ya. Rumusnya adalah 3 kali sepertiga keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah Terus, Pi kali D.
Pakainya R ya. Berarti 3 kali sepertiga Dua dikali kali 2 PR. biar ya 2 PR ditambah, tambah 5 berapa? 12 sama 13. tambah 5 Mm-mm. kali Tambah yang merah-merah itu. Jadi ditambah 5, 12 ditambah 13. Berarti berapa ini? Seret, seret. Berarti 10. 2 kali R. R-nya kita ganti semua dengan 3. Oh, cuma satu ya. Berarti 2 kali 3 adalah 6 pi. 6 pi ditambah 5 sampai ini. Berarti 30. 30 ya. Benar. Berarti jawabannya yang E. Mbak, Ya. itu kalau sepertiga dikali tiga yang nggak usah, nanti tetap sama nggak? Misalnya, ibaratnya kalau sepertiganya nggak usah. Oh, nggak usah nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan cuma Oh, syarat enggak. aja. Oh, Oh, ya. iya, ternyata sama aja gitu loh. Berarti tinggal keliling lingkarannya. Biasanya, tapi biasanya kalau kita menemui soal-soal di SMP atau SMA itu biasanya lingkarannya itu padat ya. Ya kan? Biasanya kan lingkarannya gini kan. Mm-mm, Kita mm-mm. ngitung yang di sini, di sini, di Ya, sini. Nah, kalau cara ini beda lagi ya. Kalau ini kan kita ngitungnya pakai busurnya dia. ya. Nah, ya kan? Kita pakai busurnya dia. Jadi beda. Nah, kalau ini kan kita ada tambah panjang talinya itu. Jadi beda sedikit. Oke, lanjut. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui AC adalah 8. Nah, segitiga ABC siku-siku di C. Ini siku-siku. Terus, CD merupakan garis tinggi. Nah, ya benar. Ini adalah tinggi ya. Lalu, berapakah panjang CD? Yang ditanya adalah ini. Nah, pernyataan pertama. BC-nya 6. BC 6. Nah, berarti kan kita bisa tahu apa? AD. Karena dia siku-siku berarti menggunakan triple Pitagoras. Berarti panjang AB adalah 10. 10. Nah, 10. Kita bisa tahu CD nggak? Kalau hanya Bisa. mengetahui ini. Hmm, Bisa? bisa. Caranya di mana? Pakai ini. Oh, tapi kan itu bisa dibagi dua. Yang mana? Kan dia pakai apa namanya? Eh, Beda loh ya. Panjang AD sama BD beda loh, Dek. Itu bukan oh, garis bagi, ini garis tinggi tok. Beda sama hmm, garis bagi. Kalau garis bagi memang panjangnya bisa sama. Ini garis tinggi bukan garis bagi. Nah, oh. Berarti jadi nggak bisa. menghitungnya bisa, Bisa. bisa. Menghitungnya adalah dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Ya, jadi segitiga yang mana? Segitiga yang tinggi sama alasnya ini. Yang kedua, segitiga yang tinggi dan alasnya ini. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu luasnya adalah 8 dikali 6 dibagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, tinggal seret-seret deh. Ini 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3. Berarti 8 kali 3, 24. Sama dengan 5T. Berarti T-nya berapa? 24 per 5. Berapa 24 per 5? 4, 8 ya. 40 bagi 5, 8. Nah, berarti kita bisa tahu T. Berarti pernyataan satu saja itu cukup. Ya, kita tanpa melihat pernyataan dua loh tadi ya. Nah, Mm-mm. sekarang coba kita letakkan pernyataan dua. Yaitu dia BD-nya adalah 4. Nah, kalau BD-nya 4, tapi kita tanpa melihat satu, yaitu tanpa melihat 6 ini, apakah bisa? Bentar. Oh, tinggi. Enggak. Enggak ya.
Mm-mm. Nah, Oh nggak iya. bisa memang. Karena kalaupun memakai rumus yang kesebangunan itu ya, yang DC kuadrat adalah AC kuadrat dikurangi AD kuadrat, ya kan? AC kuadrat kurangi AD kuadrat. Ya itu triple Pythagoras biasa sih yang ini ya. Itu nggak bisa. Atau memakai yang A, CD sama dengan AD kali BD itu juga nggak bisa. Berarti kesimpulannya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tapi kalau pernyataan dua saja itu tidak cukup. Nah, berarti yang mana? Berarti Ah. intinya pernyataan dua itu nggak ngaruh ya sebenarnya ya. Iya, yang A benar. Oh. Karena kalau pernyataan dua tok itu nggak cukup loh. 8 sama 4. Nah, pakai perbandingan pun nggak bisa ya. Karena itu yang diketahui adalah sisi miring dan sisi datar ya yang pendek. Ya, berarti nggak bisa. Nggak bisa pakai luas, nggak bisa pakai perbandingan pun nggak bisa. Pembanding minimal 3 ya. Kalau ingin satu yang dijawab. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke. Hmm. Yang kamu tanyakan yang ini ya tadi. Ya. Inverse ya. Oke. Hmm. Nah, di sini adalah fungsi komposisi dan inverse. Yaitu G bundaran F. Nah, di sini fx adalah 2x plus 3 dan gx adalah x kuadrat min 4x plus 5. Jika diketahui hx adalah G bundaran F disubstitusikan oleh x, maka h inverse kalau x-nya adalah 10 berapa? Nah, berarti yang pertama kita harus buat rumusnya dulu, rumus hx. Nah, berarti kita hitung di sini yuk. Berarti rumus hx berapa? G Oke. bundaran F dimasukkan X. Nah, berarti G bundaran F, fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Berarti X yang di G ini diganti oleh ini. Nah, berarti 2, X plus 3 kuadrat 2 kali X X plus plus 3 3 kuadrat kuadrat min min 4 kali dua dua x x plus 3 ditambah 5. Nah, berapa ini? 4 x kuadrat plus 12 x Ya, betul. plus 9 Ya, min. min 8 x min 12 plus 5. Nah, lanjut. 4 x kuadrat plus min 8 4 4 x 4x. dan Terus ini 14 2 min eh plus plus 2. 2 plus 2. Nah, berarti kan kita bisa hanya tahu di sini ya. Nah, dan di sini adalah hx. Itu disederhanain masih bisa. Nggak bisa. Nggak boleh karena bukan sama Oh, dengan nol ya. oh nggak Nggak boleh boleh. ya. Jadi kalau dia sama dengan nol, itu boleh. Kan ini sama dengannya hx. Hx-nya pun tidak Iya. dua gini. Kalau dua x bisa bagi dua. Tapi karena itu bukan ya, berarti nggak boleh dibagi ya. Nah, berarti setelah ini kita jadikan ini kita misalkan Y ya. Nah, berarti Y Hmm. sama dengan nah, di sini ada 4x kuadrat plus 4x. Jadi Y. Nah, berarti kita apakan? Biar X-nya itu bisa keluar gitu loh. X dikali X 4x X kali 4x plus X-nya X-nya jangan keluar, empatnya yang bisa dikeluar oh, itu ya. oh biar biar sisa x doang. Iya, intinya kan kita jadikan X sama dengan itu, ya kan? Jadi 4
dikali X kuadrat plus X. Berarti itu 4 dikali 4 dikali X kuadrat plus X. Empatnya dulu ya yang dikeluarkan ya. Nah, terus duanya kita pindah langsung. Ya, atau gini dulu Pindah. nggak apa-apa deh. Pindah ke ruas kiri maksudnya biar nggak ganggu. Berarti Y min 2 sama dengan 4 dikali X kuadrat plus X. Nah, ini harus ditambah berapa? Berapa sama berapa biar ada fungsi kuadrat lagi yaitu yang kayak gini loh 4 dikali X plus berapa gitu. Nah, enaknya berapa? Maksudnya Kayak misal X plus hmm, berapa ya? Misal seperempat min seperempat ya. Seperempat dikurangi seperempat. Nah kan ini tidak merubah ya. Ini tidak merubah ya kita. Kita hanya menambah seperempat min seperempat. Nah, dapat seperempat. Nah, biar apa? Biar kalau di sini kita jadikan setengah, itu bisa kuadrat. kenapa sih? Jadi setengah. Nah, coba kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu adalah 4 dikali. Nah, itu kan X kuadrat plus X plus seperempat lah itu. Kalau kita kali. Ya, Eh, ya makanya harus dikurangkan ya. Plus seperempat. Nah, berarti harus dikurangi dengan seperempat ya kan? mm-mm. Nah, berarti ini harus dikurangi dengan seperempat. Biar masih kembali ke rumus asli, yaitu yang ini. Nah, gitu kan? Nah, terus gimana? Bentar, Seperti itu ini. kenapa bisa jadi setengah? Ya iya, no. Dan Eh, setengah kalau dikuadratkan berapa? empat. Seperempat, ya, ya kan? Intinya kita Terus, jadikan X-nya itu satu gitu loh. Jangan ada kuadrat-kuadratnya lagi. Gitu. oh, Mm-mm. alah, 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 oke, oke, oke. Ya. Oh, iya, heeh. Karena kalau kita jadikan dia dua misal. Dua min dua kan juga nol. Ya Mm-mm. kan? Nah, jangan dua deh, kan itu bukan kuadrat. Empat. Nah, empat kan berarti X plus dua ya harusnya. X plus dua kuadrat. Itu kan X Mm, kuadrat plus dua X. ya, oh Nah, nggak boleh, nggak berarti boleh. harus X. Harus Oh, X. Kan nggak sesuai soal gitu loh. Jadi mm, kita ambil pecahan memang gitu ya. Memang ambil oke. pecahan karena itu alasannya. Nah, berarti ini berapa ini terusan? X kuadrat, balik lagi. Nah, berarti yang ini kita pindah ke ruas kiri yuk. Nah, berarti Y min 2 min plus ya, plus seperempat. Nah, ini kan jadinya X plus setengah kuadrat. Emang emang kalau bentuknya kuadrat memang sesulit ini inverse-nya ya. Nah, terus ini yuk kita kerjakan. Y ini kurang ini berapa? Min 4 kali 2 per 4 plus seperempat. Berarti dia berapa? Min 8 plus satu. Berarti Y sama dengan, Satu, min tujuh, ya, 7/4. yang kanan berapa? 4 X. Itu di X kuadratin lagi nggak? Enggak, jangan. Nah, Jadi berarti tetap dong. 4. Oh, tetap. Di 4 kali X. X plus setengah kuadrat. Nah, empatnya kan kita pindah lagi. Kita pindah lagi ya. Bentar. Ya, benar-benar kok ini. Nah, berarti Y min 7 per 4 dibagi 4.
sama dengan X plus setengah kuadrat. Setelah itu kuadratnya pindah. Nah, barulah kita dapatkan nanti. Nah, kalau kuadratnya pindah, berarti berarti jadinya apa? Berarti akar Y per 4 min 7 per 16, ya kan? Sama dengan X plus setengah. Nah, jadi deh X sama dengan berapa? Akar, Ya per akar Y min 7 pernya beda ya, per 16 dikurang setengah. Tapi ini luar akar ya, luar akar. Ya udah ini, inverse-nya tuh ini, H inverse ya. H inverse adalah ini. terus tinggal dimasukin 10. Tinggal dimasukin, ya bener, Y-nya tinggal dimasukin 10. Berarti kan itu tadi kan H inverse 10. Berarti yang Y dimasukin 10. Atau biasanya dibalik dulu ya. Y sama dengan akar X per 4 min 7 per 16. Tapi sama aja kok. Berarti ini tinggal cari aja. Kalau Y sama dengan 10 berapa? Y dimasukkan 10. Kalau Y dimasukkan 10 berarti sama dengan berapa? Akar 10 per 4 min 7 per 16 dikurangi setengah. Berapa ini? 40 min 7. Eh? Ya nggak? Itu Oh kan per iya, 16. betul-betul 40 per 7 per 16. 3, 3 per 16. 33 ya. 33 itu bukan ini ya. Hmm. 33 per 16 akar min setengah. Berarti kalaupun bisa kita keluarkan hasilnya adalah 1/4 akar 33 min setengah. Ya, ini adalah jawabannya. Ah. Serumit ini ya? Hmm. Iya, heeh, bener. Jadi jawabannya ini karena ini isian ya, nggak ada optionnya kah? Nah, Oh enggak ya, berarti benar isian. Ya kayak gini. Jadi intinya kalau kuadrat ini kan sulit ya. Nah kita harus balik dia ke bentuk kuadrat sempurna lagi. Ya bentuk yang hanya satu itu. Ya yang ini tadi X plus setengah kuadrat itu tadi. ada optionnya Mbak. Oh, ada nggak? Nggak ada. Min Jawabannya apa? 2. Jawabannya 1. Ini Hmm. satu. Bentar, jangan-jangan ada yang keliru lagi. Makanya. Hah? Mana coba yang satu? Yai, Perasaan udah bener deh. yang bernilai positif. Oh, oh iya ya. Kan akar ya. Akar kan harusnya ada plus minusnya, Dek. Ya kan? Oh, bentar-bentar. Oh, di sini tadi itu kan empatnya itu kan dalam kurung ya. Makanya satu tadi itu. Yang mana? Yang ini tadi lo nggak dikurung tadi. Ya kan? Nah, berarti ini berapa? Min seperti Empat dikali gimana? empat dikali ke dalam gitu loh, Dek. Empat kali ini, empat kali ini. Oh, Nah, berarti empat kali ini 4x. min 4. satu tuh. Min Oh satu. iya. Nah, oke. Kita sudah menemukan pencerahan di sini. Berarti pantas kok ini tadi hitungannya jelek ya, tiga tiga ya. Harusnya bisa dikeluarin gitu ya. Nah, berarti berapa ini, Dek? Berarti seperempat yang di situ. Nah, iya. Min 1. Berarti min 2 plus 1. 1. Iya, min 1.
Berarti ini tadi min 2 dulu ya. Ini min 2. Hmm. Terus Y min 2 plus 1 kan? Iya, Ya plus benar satu. ini. Y min 1 gini toh. Ya. Ya, Y min 1. Berarti kita koreksi dari yang... Berarti ini salad bisa nggak sih? Nah, berarti Y-nya berapa? X-nya berapa? Nggak boleh dikuadratin lah. Berarti akar Y min satu. Akar Y min 1. Benar. Berarti kan Bener. di sini ya. X Berarti plus Y min 1 di akar dulu. Ya kan? Di akar dulu baru Y min 1. Lah per oh, empatnya mana? Per oh, 4. Ya iya kan? ya. Nah, pantas nggak ada tadi. Ini per 4. Baru min. Min tengah Ya, benar. Nah, ini. Nah, ini yuk kita masukkan. 9/4. Berapa? Akar 9/4 kan setengah. Akar. Berarti ini akar Ini plus 9 minus loh ya, Dek. Ini plus ya, minus ya. ya. Nah, Akar 9 sama akar 4. 10, ya benar. 10 min 1/4 min setengah. Nah, berarti akar 2 per 9. 2. Nah, ini barulah bisa dikeluarkan dia. Berarti 3/2 kan? Ya. Nah, iya Oh benar iya, satu. plus minus satu. Oh, ya, benar-benar plus Iya, minus ya. satu. Jadi yang positif ya, satu. Ya. Mm-mm. Betul. Cuman Mbak, saya tuh bingung yang tadi tiba-tiba ada min apa min Setengah seperempat tadi ya. gitu-gitu. Oh, Oh, saya itu dibentuk kuadrat sempurna lagi gitu, Adik, emang, Adik. Ini harusnya nggak plus minus satu ya. Kan ini kan bisa plus, ini bisa min. Kalau plus jadinya satu, kalau min jadinya dua. oh iya. Ya, Hmm. jadi jawabannya ada dua. Jadi jawabannya kalau dia plus hasilnya adalah satu. Kalau dia minus hasilnya Min. adalah dua. Min dua. Oke. Mana tadi yang ini ya? Yang ini ya? Yang sulit. Iya. Yang ini Hmm. ya, menentukan ini. Iya. Nah, jadi kamu caranya adalah mencari angka kuadrat. Angka kuadrat ya satu, empat, em- 1, 4, 9, 16 ya kayak gitu. Nah, kalau di sini ya satu, di X-nya satu, nah ininya Hmm. satu. Nah, berarti kan kita nggak boleh pakai angka yang Belas. bukan pecahan. Karena kalaupun kita milihnya dua, nah itu nanti bisa jadi 2X. Coba kalau milih satu, bisa nggak? X kuadrat plus X plus satu. Bisakah? Kalau misal tadi itu 4 kali X kuadrat plus X plus satu. Bisa nggak ini? Berarti X plus satu kuadrat, ya kan? Ya. Oh iya. Berarti X kuadrat plus 2X plus satu. Hmm. Tengahnya tetap 2 ya. Nah, Hmm. berarti, nah gimana caranya 2 ini kalau dikalikan dengan tengah dengan pinggir, itu hasilnya adalah 1X. Nah, berarti pakai satu juga nggak bisa. Bisanya pakai berapa? Tahan. Pakai setengah toh. Ya. Kenapa? Setengah kali 2 adalah satu. Ya, itu jadi Hmm. pikirnya. Jadi 2 kali berapa? Jadi ini ya 2 kali berapa ya hasilnya satu. Setengah. Ya udah kita pakai setengah gitu. Nah, tapi setengah sebelum dimasukkan ke dalam kurung adalah 1/4 gitu. Ya, jadi mikirnya gitu. Walaupun agak ribet tapi ya emang gitu caranya ya.
Itu. Oke. Coba kita cari tahu juga yang nomor dua ya sebelum keburu selesai ini. Nomor dua. Inverse dari fungsi fx adalah, nah gampang ya kalau ini. Berarti berapa inverse-nya, Dek? X plus 3 per 2. Iya, ini kan sama jalannya. Y sama dengan 2x plus 3. Jadikan X sama dengan lah ini mah. Gampang banget ini mah. Berarti 2x sama dengan Y min 3. X sama dengan Y min 3 per 2. Oh iya, Udah ini inverse-nya. ini. Ya, Berarti ini oh iya, X adalah min 3 per 2. X min 3 per 2. Nah, barulah yang bawah ini yang agak mumet lagi. Karena kita harus nyari G inverse-nya ya. G inverse-nya berapa? Yo, cari berapa itu Dek G inverse-nya. Kalau F inverse kan udah tahu. Berarti ini berapa hasilnya? Tadi berapa? X min 3 ya. Min 3 per 2. Berarti min 1 min 3 per 2. Berarti min 4 per 2. Berarti min 2. Nah, ini min 2 nilainya. Nah, ini. Nah, mau nggak mau kita harus cari inverse-nya yang itu dulu. Berarti G inverse berapa? X sama dengan, Oke, berarti kita cari tahu dulu ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Nah, oke. Kayak tadi. Yo, berarti ini Y min 5. Hmm, sama dengan, X kuadrat min 4X. X kuadrat min 4X. Berarti berapa, Dek? Bentuk kuadrat sempurnanya. X min 2 ya. ya, ya, Nah, ini gampang ya ini ya. Berarti berapa? Harus di min. Kan ini hasilnya tadi ada plus 4-nya. Berarti dikurangi 4 untuk membalikkan dia ke aslinya, ya kan? oh ya, Ya, karena ini hasilnya x kuadrat min 4x plus 4. ya, Nah, ini dikurangi sama ini biar kembali ke asli. Lanjut sama dengan per Y min 5. heeh, akar y min 5 sama dengan x min 2. Berarti x sama dengan akar y min 5 per kok per plus Plus, 2. Ya udah ini dimasukkan satu deh. Nah, berarti G inverse satu. Nah, berarti berapa? Akar 1 min 5 plus 2. Berarti A, akar min 4. Nggak bisa ya. ya, Karena akar min itu nggak boleh ya. Nah, berarti nggak bisa mm, no. G inverse satu ya. Y min 5. Y-nya diganti satu. satu. Oke. Oh, aneh ini soalnya ya. Nggak bisa, nggak bisa. 12 2. Berarti G inverse-nya, nah ini nilainya akar min 4 mana boleh? Nggak boleh kan? Akar itu mutlak ya. Harus positif dia. Nah, bentar deh. Ini ada malah ada yang kamu bentar ya. Tak Gak apa-apa. keluarkan dulu. Oke oke wait. Nah, kalau ini tak cari di Google itu, dia soalnya adalah plusnya ini jadi min. Nah, jadi ini kayaknya bukumu salah nih. Ini ya harusnya min, ya. Jadi kalau kita mau perbaiki, ya, yang ininya itu plus, yang ininya itu plus, plus, Ya, plus. Nah, ya, berarti di sini apa? Plus,
plus. Hmm. Berarti akar 6 juga ya. Ya kan? Akar 6 Akar 6 hmm, berapa? Nggak ada kan? bisa. Berarti akar 6 plus 2 ya. Udah jawabannya ini. Nah, berarti kalaupun dikali, nah berarti F inverse satu dikali G inverse satu berarti berapa? Akar Min min 2. 2 dikali akar 6 Heeh. Nah, berarti min 2. jawabannya min 2 akar 6 min satu ada nggak? Berarti. Ini aja jawabannya min 4. Oh, kayaknya memang salah soal sih ya. Kita ubah min aja tetap nggak bisa loh ya. Bentar. Lah plus 5 loh. Maksudnya, Lah kan ini min 4. Lah kan pindah dulu toh. Gitu Ki. oh iya. Eh, oh iya. Kenapa tadi nggak pindah dulu toh? Berarti ini Jadi plus plus 4. 9. Heeh kan? Nah, Berarti tapi kalau akar 10. iya, akar 10. X kuadrat min 4x plus 4. Min 4. Ya bener. Berarti Y plus 9. Y plus 9 plus 2. Berarti ya 1 plus 9 ya akar 10, Kak. Akar 10 plus 2 malahan. Iya. Iya. Ya udah jawaban ini. Min 2 akar 10 min 4. Ya. Ya tak pun tetap nggak bisa ya. Gimana caranya dapat berapa? Dapat 4. Dapat 2. Min 4. Min 4. Mm. Kayak itu malahan G inverse satunya itu hasilnya harusnya 2 sih. Iya Soalnya kan udah bener. min Oh, harusnya 4. 2 ya. Dia udah Oh, tahu. kalau 2 berarti dia harusnya 4 dong. Berarti Iya. harusnya 3 ini harusnya, ya kan? Ih, biar 3 berarti ya. Berarti ini min loh. Berarti ini plus. Biar 3 lah ya. Kalau Sama kayak biar tadi dong 3. berarti. Enggak, tapi plusnya plus beda. Plus 1 dia. Oh, malahan. Iya. Nah, 3, 3, min 3. Nah, min 3 plus. Eh, kok malah nggak bisa toh? Tadi berapa toh? Min 5. Plus 5 tadi. Yang awal. Min 3 plus 4 ya 1. 2. Kan kita mintanya 4 ya. Kita mintanya kan jadi 4. Kan pengennya 3. Nah, 3. Berarti min 1. 1 ya. Loh, kok masa terus 3 lagi? Gimana tuh? 1 maksudnya. Nah, berarti ini tadi. Berarti berapa? Plus 3. 3. Ini maksa banget sih ya. Walaupun ketemu jawabannya. 2 plus 2, Oh, itu 4. min 8. Nah, berarti berapa? Min 8. Malah main 8 ya sekarang Iya. ya.
Padahal ini Terus, udah pol loh. Akar 4 itu udah pol loh, Dek, ya. Udah pol-polnya terkecil loh ini. Udah nggak bisa diapa-apain lagi ini. Berarti udah pentok ya udah ini aja diganti itu aja. Berarti min 2 dikali 4 min 8. Nah, ini yang jawaban paling masuk akal. Ya, satu mungkin ya itu jawabannya ya. Soalnya maksudnya. Ini yang harus diperbaiki itu tadi. Karena di situ tadi 5. Oke? ya, ya, ya Banyak lama soal banget. yang miss ya UTBK seperti ini. Karena nilainya nggak pasti. Emang di situ nggak Mm, ada kunci jawabannya, Dek? belum ada. Nah, udah Masa? ada sih Mbak. Saya tuh salah, saya tuh jawabannya malah nol. Ini Tapi nggak saya nol ya belum nggak cek. mungkin. Ya, tahu. Tuh, saya blok. Blok nol. Hmm. Tapi Ada di nol kunci nol. jawabannya ada caranya. Bentar. Ada. Tapi saya belum Ada. cek itu Mbak. Oh, iya. Ya udah, berarti coba kamu cek kalau kalau itu salah ini ya, salah Mm, soal. Oke. Nah, yang tanyakan, Dek. ya Mbak. Udah ya, udah katak banget ini. Oke, mungkin sampai sini dulu karena sudah ada yang menunggu tadi dan sudah tidak ada yang tanyakan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di depannya dan dimudahkan dalam tes UTBK SNPT tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kita ambil dokumentasinya dulu bentar. Satu, dua, tiga. Bentar. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Nosiana atas pertanyaan hari ini. Ya, Jangan lupa besok kita pertemuan sekali lagi ya di jam seperti ini ya, jam 8 ya kamu bisanya berarti. Oke? Karena sudah ada yang tanyakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, dadah. wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Boleh keluar. Hi guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat update dan konten terbaru aku. Terima kasih. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.